hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Dan suami saya akan melanjutkan membaca ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, kita akan terus membahas perumpamaan yang ditulis di pasal 13 ini. Yang seluruhnya ada 7 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kita juga sudah membahas bahwa perumpamaan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membuat orang yang tidak menerima dia sebagai Mesias tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Hanya saudara, orang yang menerima Injil kerajaan Allah yang akan mengerti maksud daripada perumpamaannya itu. Jadi perumpamaan memuat ide-ide perbandingan atau ide-ide paralel. Pembacaan kita pada hari ini tentang perumpamaan yang kedua, tentang lalang di tengah gandum. Sangat menarik sekali saudara. Karena sangat terlihat perbedaan perumpamaan penabur dengan perumpamaan lalang di tengah gandum. Kalau perumpamaan seorang penabur menceritakan bagaimana seorang penabur yang menaburkan satu jenis benih pada 4 jenis tanah hati yang berbeda. Saudara masih ingat pembacaan kita kemarin ya. Sedangkan pada pagi hari ini kita baca ada 2 orang yang bermusuhan, yang menabur 2 benih yang berbeda. Yang pertama menaburkan benih yang baik, sedangkan musuhnya menaburkan benih lalang tersebut. Kelihatannya penabur yang menaburkan benih lalang memiliki agenda yang jahat saudara. Karena tujuannya adalah untuk merusak benih yang baik itu. Kelihatan sekali bahwa narasi yang dibangun di sini adalah bahwa setiap kali kita ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah, oposisi selalu datang. Setiap kali orang ingin bertumbuh di dalam Kerajaan Allah, oposisi selalu datang untuk menghambat dan menghentikan dari kerajaan kegelapan. Kita sudah lihat dengan jelas, kalau tadi kita sudah baca ayat 36 sampai ayatnya yang ke-38, dengan tegas Yesus memberitahukan yang dimaksud dengan penabur benih gandum itu adalah anak manusia, yaitu Mesias, itu Yesus sendiri. Sedangkan yang menabur benih yang jahat adalah iblis
atau yang menabur benih lalang. Sedangkan benih yang baik atau gandum itu adalah anak-anak kerajaan. Sementara benih lalang adalah anak-anak si jahat. Yang luar biasanya adalah waktu mereka semua sedang tertidur, musuh ini datang untuk menabur benih yang jahat itu. Waktu mereka bangun dan sadar, benih itu sudah bertumbuh bersama, udah kelihatan ada bersama-sama. Kemudian mereka berkata, kenapa nggak dicabut aja benih yang jahat itu, benih lalang itu? Kemudian dengan bijak tuannya berkata, ya jangan dicabut lah. Sebab kalau dicabut bisa saja yang gandum ikut tercabut bersama lalang. Mengapa? Karena waktu masih sama-sama bertumbuh, belum berbuah, belum kelihatan matang, ya hampir mirip antara satu sama yang lain. Jadi dia berkata, tunggu pada saat penghakiman. Disinilah Tuhan mau katakan kepada kita bahwa kita bisa saja hidup bersama-sama dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Injil, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak perlu panik, tidak perlu merasa bagaimana, merasa sedih, merasa susah. Yesus sudah mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan hal-hal ini. Yang penting kita dengan sabar mengizinkan kehidupan kita bertumbuh, berbuah, menghasilkan kualitas yang baik. Pada saat itulah gandum dan lalang akan menunjukkan perbedaan yang sangat menyolok. Saudaraku, narasi Matius juga menunjukkan bahwa upaya perluasan kerajaan Allah pasti akan menghadapi tantangan dari kerajaan musuh. Juga strategi yang dipakai adalah apa, saudara? Menciptakan sesuatu yang hampir mirip dengan apa yang dibawa oleh kerajaan Allah. Misalnya lalang lalang, saudaraku, dan gandum ini sekilas kelihatannya sama. Walaupun berbeda sama sekali. Bukankah pertanyaan manusia seringkali mengatakan bahwa mengapa Allah biarkan kejahatan bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran? Jadi pembacaan kita pada hari ini secara bijak Tuhan membiarkan untuk keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Disinilah Tuhan mau mengatakan kepada anak-anak kerajaan, kualitas hidupmu harus kelihatan lebih tajam. Kualitas hidupmu harus kelihatan lebih jelas di hadapan semua orang. Sebab itulah yang akan membuat kamu gandum berbeda daripada lalang. Sebab kalau kita baca memang berbeda. Sama kalau kita di Indonesia padi. Padi itu kan kalau semakin berisi dia semakin merunduk. Dia nggak menjadi sombong, nggak menjadi angkuh. Nah disinilah kita kemudian mengerti bahwa sementara kita menantikan saat penghakiman, waktu terakhir itu tiba, kita harus mempertunjukkan, memperlihatkan, bertumbuh di dalam kualitas kehidupan kerajaan Allah. Karena kita ini adalah anak-anak kerajaan. Di dalam kita ada benih firman kerajaan yang akan bertumbuh dari dalam untuk membuat perbedaan. Saudaraku, bagaimanakah kualitas kehidupan saudara sekalian? Saudara, mari biar kita tunduk kepada firman kerajaan Allah. Sehingga kita izinkan benih tersebut yang ditabur dalam kehidupan kita berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau berterima kasih buat pagi ini. Bahwa kami mempelajari bahwa sekalipun kami berhadapan dengan oposisi, berhadapan dengan kejahatan, berhadapan dengan ketidakbenaran, bantu kami untuk tidak marah, untuk tidak protes, untuk apapun. Tapi kami akan terus memperjuangkan bagaimana kualitas kehidupan kerajaan Allah bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami terus bertumbuh sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah yang berbeda. Orang yang berbeda dari orang-orang di sekitar kami. Sampai pada waktu penuaian itu tiba. Sampai pada saat penghakiman itu tiba. Di mana engkau akan membuat perbedaan. Sehingga orang benar akan bercahaya. Seperti terangnya matahari dalam kemuliaan Allah. Karena Bapa, engkau akan menyatakan dirimu melalui anak-anakmu. Kami terbuka untuk kehendak-Mu dinyatakan. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami sekalian untuk dapat hidup seperti yang Kau kehendaki di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kekuatan dari Tuhan turun ke atas kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, selamat memasuki hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan menyatakan kualitas kehidupan Kristus.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.